Shalom buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan berkat yang kami sudah terima pribadi lepas pribadi. Sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, firman yang akan kami dengar akan menguatkan kami. Berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Filosofi makan adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya, dalam kehidupan ini sangat perlu makanan biar ada tenaga kita. Karena kalau kita lapar akan mengakibatkan kita menjadi lemas dan akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus makan pada jam yang sudah ditentukan supaya kita jangan sakit dan jangan makanan itu yang mengatur kita. Di kehidupan orang Batak selalu terdengar kalau kita mau makan nunga makuling dongas sabutuha, yang artinya sudah waktunya makan, dan lebih indah lagi, selalu apa yang mau dikerjakan didahului oleh makan, karena kita punya istilah jolo sineat hata asa sineat raut. Apapun yang akan kita lakukan dan kita bicarakan harus didahului oleh makan, karena bagaimana orang bisa membicarakan sesuatu kalau perutnya dalam keadaan kosong atau tidak berisi? Saudara-saudara yang terkasih, hal demikianlah yang dilihat para murid ketika mereka sudah lapar dan mengajak Tuhan Yesus untuk makan bersama dengan mereka sesuai dengan jam waktunya sudah makan. Para murid hanya melihat yang menyangkut kemanusiaan, yaitu masalah makanan, masalah pakaian, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, masalah makanan. Mereka tidak tahu bahwasanya Yesus itu anak Allah yang diutus oleh Bapaknya untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Mereka lupa hakikat Tuhan Yesus adalah utuh 100% manusia dan 100% sebagai Tuhan. Empati para murid melihat Yesus sudah sangat lapar. Mereka melihat Tuhan Yesus itu sudah sangat capek dan lapar karena mereka melihat Tuhan itu selalu sibuk dan tersita waktunya hanya untuk mengajari orang banyak tentang kerajaan Allah. Perbedaan cara pandang antara Tuhan Yesus dan para murid tentang makanan adalah hal yang sangat hakiki yang harus punya pemahaman yang jelas. Kita melihat
bagaimana Tuhan Yesus memberi pemahaman yang baru tentang makanan itu. Karena Dia tahu makanan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup secara umum, supaya kita terbebas dari penyakit tertentu apabila kita mencicipi makanan. Menurut Tuhan Yesus, makanan adalah ketika seseorang mampu melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Tuhan Yesus, makanan itu adalah ketika seseorang mampu melakukan kehendak yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Unik dan sangat sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Sulit memang diterima logika atau pemikiran kita apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Biasanya makanan itu selalu berhubungan dengan perut yang sudah lapar. Kalau itu adalah makanan, lalu yang menjadi pertanyaan kita orang percaya adalah, apa rupanya kehendak Dia yang telah mengutusnya? Kehendaknya adalah menciptakan kerajaan Allah di dunia ini, yaitu memberitakan Injil keselamatan, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari belenggu setan, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Tuhan Yesus menginginkan para murid bukan hanya memikirkan makanan saja, tetapi Dia mau para murid ikut memikirkan bagaimana merealisasikan keselamatan yang dilakukan anak manusia untuk keselamatan manusia itu sendiri, serta menciptakan kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, para murid harus menyadari tugas mulia itu harus ikut merealisasikannya dengan tujuan supaya semua orang harus melakukan kehendak Allah, karena bagi Tuhan melakukan kehendak Allah itulah makanan bagi Dia. Para murid harus menyadari tugas mulia itu harus ikut merealisasikannya dengan tujuan supaya semua orang harus melakukan kehendak Allah, karena bagi Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah itulah makanan bagi Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu, di mana makanan bagi Tuhan Yesus melakukan yang baik, melakukan kehendak Bapa, dan itu akan kami realisasikan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk merealisasikan supaya kerajaan Allah ada di dunia ini. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap lingkungan mereka, berkati setiap pemikiran mereka, supaya mereka dikuatkan hanya oleh Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas, horas, horas.